TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Saya ulangi, menimbang bahwa anggota Majelis Hakim II, Dr. Muhammad Agus Salim SHMH memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pertimbangan sebagai berikut. Dalam perkara Lin CW, 1. Bahwa fakta hukum, fakta persidangan menunjukkan terdakwa Lin CW atau Irai tidak pernah melakukan pengurusan persetujuan ekspor atau PE, dan terdakwa atau Irai tidak pernah memiliki perjanjian kerjasama dengan pelaku pihak usaha manapun berkaitan dengan pengurusan atau penerbitan PE. Keterangan tersebut disampaikan di persidangan oleh saksi Erik Yang Jian, David Virgo, dan Erlina Chen. 2. Bahwa terdakwa Lin CW atau Irai tidak memperoleh keuntungan secara pribadi atas perannya di dalam menangani permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Keterangan tersebut disampaikan di persidangan oleh saksi-saksi Farid Amir, Demak Marsaulina, Isi Karim, Arif Sulistyo, Siki Rahmansyah, saksi Rafika Birmasdeti, Michel Wiranegara, Oke Nurman, Indrasari Wisnuwardana, dan BAP saksi Muhammad Lutfi yang dibacakan di persidangan, serta saksi Richard Maralangeng. Demikian juga berdasarkan ahli Rimawan Pradiptyo PhD, ahli Profesor Dr. Agus Surono, ahli Dr. Khairul Huda. 3. Bahwa terdakwa terbukti tidak pernah menggunakan jabatannya sebagai tim asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk bertindak seolah-olah sebagai pejabat yang mempunyai otoritas dalam penerbitan persetujuan ekspor atau PE, dengan memberikan rekomendasi persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya sesuai dengan keterangan saksi Farid Amir, Oke Nurman, Isi Karim, Arif Sulistyo, Indra Wijayanto, Suki Rahmansyah, Tirta Hidayat, Michel Wiranegara, Dr. Musdalifah Mahmud, Erlina Chen, Indrasari Wisnuwardana, dan Muhammad Lutfi. 4. Bahwa terdakwa dalam kaitannya dengan upaya penanganan kelangkaan minyak goreng adalah pasif, pada umumnya berbuat setelah ada permintaan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Kalaupun pernah menginisiasi Zoom meeting dengan pelaku usaha, hal itu merupakan perintah atau diminta oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang komitmen atau pledge dari para pelaku usaha. Dan dalam jabatannya selaku Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menyampaikan komitmen dan rasa tanggung jawabnya terhadap kelangkaan minyak goreng. 5. Bahwa Zoom meeting yang diikuti oleh terdakwa semuanya adalah terbuka, termasuk yang diinisiasi oleh terdakwa. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalaupun ada permintaan dari pelaku usaha yang disampaikan oleh terdakwa disampaikan kepada pejabat terkait yang berwenang, misalnya kepada Menteri Perdagangan atau ke Dirjen Daglu, sehingga Menteri Perdagangan atau Dirjen Daglu sendirilah yang secara langsung untuk meresponnya. 6. Bahwa terdakwa Wibianto Halim Jati alias Lin CW diikutkan dalam pembahasan kelangkaan minyak goreng yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah sebatas memberikan kajian analisa dan menyampaikan usulan atau saran terhadap solusi kelangkaan minyak goreng kepada pemerintah, adalah tidak mengikat dan tidak memberikan atau tidak dalam kajian yang menentukan dilaksanakan atau tidaknya kajian dan rekomendasi tersebut. Artinya, kajian dan atau saran usulan terdakwa Wibianto Halim Jati alias Lin CW adalah bukan keputusan dari pejabat kekuasaan umum yang berwenang, dan karenanya kajian dan saran atau usulan terdakwa Wibianto Halim Jati alias Lin CW adalah sifatnya tidak final, tidak mengikat dan tidak eksekutable.
Dan karena itu pula, kajian dan analisa maupun usulan atau saran yang diberikan terhadap Bebinanto Halim Jati alias Lin CW bukanlah pihak yang menentukan untuk menyetujui dan menerima persetujuan ekspor atau PE dengan atau tanpa melakukan verifikasi untuk memastikan apakah realisasi minyak goreng ke dalam negeri telah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syarat-syarat penerbitan PE, CPO dan turunannya. Sedangkan yang berwenang menentukan penerbitan PE sesuai dengan sistem Inatrade adalah Indrasari Wisnuwardana selaku Dirjen Departemen Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Dengan demikian, maka lampiran dokumen permohonan PE berupa distribusi kebutuhan dalam negeri, dalam hal ini DMO atau Domestic Market Obligations, yang isinya sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, terdakwa tidak mengetahui sama sekali karena memang tidak ada sangkut pautnya dengan peran terdakwa sebagai mitra diskusi Menteri Perdagangan RI. 7. Bahwa rekomendasi atau usulan dari terdakwa Bebinanto Halim Jati alias Lin CW terkait dengan domestic market obligations yang kurang dari 20% tidak mempunyai daya mengikat dan eksekutable, maka rekomendasi atau usulan terdakwa tersebut tidak mengandung the Orzak for the Besicking on Struck atau tidak mengandung kesalahan dan tidak mengandung false Orzak, terjadinya kesalahan kausa atau sebab, dan oleh karenanya pula tidak mengandung perbuatan melawan hukum baik formil maupun material. Demikian pula tidak mengandung perbuatan penyalahgunaan wewenang sarana kesempatan yang ada padanya. 8. Bahwa oleh karena terdakwa bukan pejabat yang memiliki kekuasaan umum dan terdakwa tidak menerima honor atau insentif dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang meminta jasanya, melainkan dari pihak NGO asing, maka tidak tepat jika terdakwa disamakan derajatnya dengan pejabat negara yang memiliki wewenang. Jikapun atau kuatnon terdakwa dipandang memiliki wewenang, maka oleh karena perbuatan terdakwa tidak mempunyai kualifikasi sebagai perbuatan yang mengandung kesalahan dan terjadinya kesalahan sebab atau kausa sebagaimana dijelaskan pada poin 7 di atas, maka dengan demikian penyalahgunaan wewenang pun tidak terbukti dilakukan terdakwa. Demikian pula halnya sebagai swasta, terdakwa tidak pernah menggunakan kesempatan atau sarana yang ada terkait dengan jabatan kedudukannya sebagai founder IRAI sebagaimana diuraikan penuntut umum dalam tuntutannya. 9. Bahwa peran terdakwa Bebinanto Halim Jati alias Lin CW tidak dapat dikualifikasi sebagai pelaku turut serta vide pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu unsur yang terlibat dalam kerjasama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana. Orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama karena peran terdakwa Bebinanto Halim Jati alias Lin CW adalah dalam kedudukan sebagai begunstiger post factum, yaitu sebagai pelaku atau orang yang perbuatannya tidak menjadi perbuatan strafbar karena sudah ada perbuatan yang terjadi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, yaitu pelaku yang telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Indrasari Wisnuwardana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Dr. Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stan Lema selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Victorindo Alam Lestari, dan Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager Bagian General Affairs PT Musimas. Dan karenanya perbuatan terdakwa Bebinanto Halim Jati alias Lin CW tidak terbukti dan bukan sebagai pelaku turut serta sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu orang yang terlibat dalam kerjasama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana. Orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama. Baik, saya akan membacakan amar putusan untuk kelima para terdakwa ini. Dalam satu nanti amar yang akan melekat pada putusan masing-masing.
Memperhatikan ketentuan pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan hal ini. Saudara duduk tegak licin weh. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Indah Sari Wisnuwardana Eskom MSI, terdakwa Dr. Master Parulian Tumagor, terdakwa Bibinanto Halim Jati alias Li Chinwei MBA CFA, terdakwa Pierto Garsitanggang SEMM, dan terdakwa Stenilma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Indra Sari Wisnuwardana Eskom MSI, terdakwa Dr. Master Parulian Tumagor, terdakwa Bibinanto Halim Jati alias Li Chinwei MBA CFA, terdakwa Pierto Garsitanggang SEMM, dan terdakwa Stenilma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwa penuntut umum dalam dakwaan subsidiar. Ketiga, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing sebagai berikut. 1. Terdakwa Indra Sari Wisnuwardana Eskom MSI selama 3 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 2. Terdakwa Dr. Master Parulian Tumagor selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Ketiga, terdakwa Webinanto Halim Jati alias Li Chinwei MBA CFA, terdakwa Pierto Garsitanggang SEMM, dan terdakwa Stenilma masing-masing selama 1 tahun dan denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 7. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang bukti dalam perkara terdakwa Indah Sari Wisnuwardana, terdakwa barang bukti dalam perkara terdakwa Master Parulian Tumagor, barang bukti dalam perkara terdakwa Webinanto Halim Jati alias Li Chinwei, barang bukti dalam perkara terdakwa Pierto Garsitanggang, barang bukti dalam perkara terdakwa Stenilma ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan masing-masing para terdakwa. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh kami Lilik Prisbawono Adi sebagai Ketua, Suparman Nyompa, Sarifudin Juhri, Muhammad Agus Salim, dan Zaini Basir masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh Nani Rosidah, Agustiawan, Widya Fitriani, Hairudin, dan Suherna masing-masing sebagai panitia pengganti, dihadiri oleh para penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh para terdakwa dan para penasihat hukumnya. Jadi kami sudah menjatuhkan putusan terhadap diri masing-masing terdakwa. Tentunya penasihat hukum dan juga penuntut umum dan terdakwa kami berikan haknya untuk menyatakan pikir-pikir atau banding dalam waktu 7 hari ke depan. Kami persilakan saudara untuk menyatakan pada hari ini atau 7 hari ke depan. Untuk penuntut umum kami persilakan. Kami pikir-pikir dulu majelis untuk seluruh putusan.
Ya, kami menyatakan pikir untuk semua terdakwa. Baik, terdakwa untuk menyatakan pikir-pikir. Untuk para terdakwa kami persilakan untuk berkonsultasi dulu dengan penasihat hukum. Kami persilakan saudara untuk berkonsultasi dulu.